Di halaman tersembunyi di dalam sekte catatan surgawi, Nili berdiri di samping meja dan mengeluarkan 6 fragmen dari pedang leluhur Myriad saat dia merasakan kekuatan kuat yang memancarkan dari fragmen-fragmen itu. Gelombang aura mengalir dari fragmen pedang leluhur Myriad. Nili tidak tahan untuk merajut alisnya saat dia memejamkan mata untuk merasakannya. Nili, apa gunanya fragmen ini? Xiao Ning'er tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukan tugas mudah untuk mendapatkan fragmen-fragmen itu dan dia tidak tahu penggunaannya dari fragmen-fragmen itu. Ye Ziyun juga menatap Nili dengan bingung. Nili telah mempelajari fragmen-fragmen itu selama setengah hari dan mereka masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Nili dengan mereka. Dapatkah fragmen-fragmen ini bergabung untuk membentuk pedang leluhur Myriad? Ye Ziyun mengedipkan matanya saat dia bertanya. Tidak sekarang, roh pedang sudah mereda. Aku khawatir akan sulit mengembalikannya. Nili menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanpa pedang leluhur Myriad, kita tidak akan bisa kembali ke dunia kecil dalam waktu singkat. Yuyan mengerutkan alisnya, hanya pedang leluhur Myriad yang bisa menembus segel di dunia kecil. Mendengar kata-kata Yuyan, Ye Ziyun dan Xiao Ning'er keduanya memperlebar mata mereka. Mereka telah menanti-nantikan hari di mana mereka bisa kembali ke dunia kecil. Namun, mereka belum pernah mendengar Nili membicarakannya. Nili, mengapa kau tidak mengatakan sesuatu sebelumnya? Ye Ziyun menatap Nili. Nili tersenyum pahit, sebenarnya, aku sudah menduga situasi seperti itu. Aku khawatir kalian akan lebih kecewa lagi jika memiliki harapan tinggi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah tidak ada cara untuk mengembalikan pedang leluhur Myriad? Tanya Xiao Ning'er. Samar-samar, ada kekecewaan di hatinya. Lagi pula, dia memang ingin kembali ke dunia kecil, kembali ke kota Glory, yang merupakan rumahnya, dan juga tempat ayahnya berada. Ada jalan. Mata Nili menyala setelah beberapa saat merenung. Apa itu? Semua orang mengalihkan tatapan mereka ke arah Nili. Aku akan menggunakan pedang meteorit Dewa Petir untuk menyerap energi pedang leluhur Myriad. Nili tersenyum ringan saat menjawab. Apakah itu akan berhasil? Yuyan tidak tahan untuk tidak mengerutkan alisnya saat dia ragu. Lagi pula, ini bukan masalah sederhana. Pedang meteorit Dewa Petir adalah artifak ilahi yang tidak kalah dengan pedang leluhur Myriad. Oleh karena itu pasti mungkin. Dengan melahap fragmen pedang leluhur Myriad, itu juga harus memiliki sebagian kekuatan pedang leluhur Myriad, yang memiliki kekuatan untuk memecahkan segel pedang leluhur Myriad. Nili berkata setelah mempertimbangkan secara singkat. Ada beberapa kelayakan untuk itu. Meski tidak bisa menjamin kesuksesan total, masih layak dicoba. Lagi pula, tidak ada pemakaian lain untuk fragmen pedang leluhur Myriad ini. Yuyan berkata dengan sedih. Dia tidak pernah berpikir, dalam imajinasinya yang paling liar, bahwa kerusakan pedang leluhur Myriad akan sangat serius. Nili meletakkan fragmen pedang leluhur Myriad di atas meja sebelum mengambil pedang meteorit Dewa Petir. Tubuh pedang meteorit Dewa Petir berkedip terang. Di dalam cahaya itu ada energi misterius yang pada saat bersamaan berkedip-kedip dengan kilat. Sampai hari ini, Nili tidak berhasil melepaskan kekuatan sejati pedang meteorit Dewa Petir. Namun, dia sangat sadar bahwa itu sangat kuat. Meski dia tidak tahu asal-usulnya, Nili masih tahu bahwa ini bukan pedang sederhana. Setiap kali dia menggunakan pedang, dia bisa merasakan sebagian energi di dalam tubuhnya menjadi resah. Gelombang kekuatan agung dilepaskan dari pedang meteorit Dewa Petir. Baik Xiao Ning'er dan Ye Ziyun tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat energi tersebut memberi mereka tekanan. Nili dengan ringan mengerutkan alisnya, karena dia bisa secara samar merasakan bahwa pedang meteorit Dewa Petir tidak sama dengan masa lalu dan fragmen pedang leluhur Myriad yang ditempatkan di atas meja juga menjadi resah. Keenam lampu yang berkedip-kedip itu seolah-olah ingin menembus semua rintangan. Namun, mereka benar-benar dikelilingi oleh sangkar petir. Nili, apa kau tahu asal pedang di tanganmu? Yu tercengang saat dia bertanya. Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa pedang meteorit Dewa Petir ini adalah pedang kuno. Kenapa kau bertanya? Nili berkata dengan ragu. Karena, sepertinya ini menekan energi pedang leluhur Myriad. Yuyan sedikit tercengang saat dia berbicara. Nili menatap pedang meteorit Dewa Petir di tangannya. Dia bisa samar-samar merasakan bahwa pedang itu adalah lubang hitam besar yang terus-menerus melahap kekuatan di dalam fragmen pedang leluhur Myriad. Petir yang menakutkan tampak seolah ingin keluar. Kekuatan pedang meteorit Dewa Petir tumbuh lebih kuat dan kuat, sampai-sampai hampir terbang keluar dari tangan Nili. Apa yang terjadi? Nili memegang erat pedang meteorit Dewa Petir dengan tujuan untuk menekannya. Tiba-tiba, sebuah kilat petir yang mengerikan menembaki Nili. Nili mengeluarkan lolongan yang menyakitkan karena kekuatan itu seolah-olah sedang berusaha merobek tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mungkin menahan kekuatan yang berasal dari pedang meteorit Dewa Petir. Nili, ada apa? Tanya Yuyan dengan cemas. Bahkan Xiao Ning'er dan Ye Ziyun ingin berpegang pada Nili. Jangan sentuh aku. Jika tidak, petir di dalam diriku akan menyebar pada kalian.
Nili buru-buru menghalangi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ye Ziyun sangat ingin tahu sampai air mata mulai memenuhi matanya. Nili, bagaimana kita bisa membantumu? Xiao Ning'er sedikit lebih tenang dibandingkan dengan Ye Ziyun saat dia bertanya. Kekuatanku tidak bisa lagi menekan pedang meteorit Dewa Petir. Aku harus pergi ke lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan, kalian ikut. Nili berkata dengan suara serius saat dia dengan cepat membuka lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan. Semua orang berubah menjadi coretan cahaya saat mereka menghilang. Setelah memasuki lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan, Nili langsung merasakan kekuatannya ditingkatkan beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di tempat ini, itu adalah domainnya. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendalinya. Namun, kekuatan pedang meteorit Dewa Petir itu seperti kuda liar yang tidak terkendali. Nili tidak mengerti mengapa pedang meteorit Dewa Petir akan menjadi sangat kuat setelah menyerap fragmen pedang leluhur Myriad. Rasanya tidak seperti pedang meteorit Dewa Petir yang biasa. Apa yang salah? Mungkinkah pedang meteorit Dewa Petir ini mengandung rahasia? Nili menyuntikkan energi jiwanya ke pedang meteorit Dewa Petir dan langsung merasakan jurang tak berujung di dalamnya. Sepertinya dia telah meremehkan pedang meteorit Dewa Petir di masa lalu. Kekuatan dari pedang leluhur Myriad telah benar-benar membangunkan pedang meteorit Dewa Petir, menyebabkan semua potensinya meledak. Pedang meteorit Dewa Petir saat ini sama sekali tidak berbeda dengan artefak spiritual ilahi. Yuyan memejamkan mata saat ia merasakan pedang meteorit Dewa Petir. Dia tiba-tiba membukanya dan berbicara, aku tidak pernah menduga akan begitu kuat sampai-sampai hal itu akan jauh melampaui imajinasiku. Ini seharusnya bukan sesuatu dari dunia ini. Jika ini bukan dari dunia ini, dari mana asalnya? Nili tidak dapat merenungkan pertanyaan itu. Meskipun mereka saat ini berada di lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan, yang mengurangi rasa sakitnya, dia masih tidak bisa mengendalikan pedang meteorit Dewa Petir. Energi jiwa Nili terus berkeliaran di pedang meteorit Dewa Petir, mencoba merasakan kekuatan di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah suara serius memasuki benaknya. Suara itu sama seperti bel. Tak terbatas tidak memiliki permulaan, tidak ada permulaan maka tidak akan berakhir. Suara serius itu sangat tua dan serak, seolah-olah berasal dari masa purba. Mendengar suara itu, mata Nili tiba-tiba melebar. Tentu saja, dia tahu kalimat itu dengan sangat baik. Itulah kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Kong Ming di monumen. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Nili dan petunjuk tak berujung sepertinya saling terkait. Di bawah reruntuhan kota anggrek kuno, ada peti mati yang kosong, bersama dengan halaman buku roh iblis duniawi. Arai kuno yang menghubungkan penjara Abyss Realm dengan Glory City, monumen batu yang tersembunyi di penjara Abyss Realm, bersama dengan pedang meteorit Dewa Petir yang tertindas di perbatasan suci surgawi. Belum lagi istana gurun yang terletak di gurun tak terbatas. Ada hubungan misterius dengan segalanya. Pedang meteor Dewa Petir dan buku roh iblis duniawi keduanya berasal dari dunia lain. Dan semua koneksi sepertinya telah selesai pada satu orang, Kaisar Kong Ming. Siapa Kaisar Kong Ming? Apa yang dia coba lakukan dengan meninggalkan semua ini? Dugaan liar melintas di benak Nili. Mungkin, Kaisar Kong Ming bukanlah seseorang dari dunia ini. Dia datang dari dunia lain dan membawa buku roh iblis duniawi bersama pedang meteorit Dewa Petir. Tentu, itu hanya tebakan Nili yang tidak bisa diverifikasi. Di alam semesta yang tak ada habisnya, sulit untuk menemukan jejak Kaisar Kong Ming. Jika dia ingin mengalahkan Kaisar Sage, buku roh iblis duniawi dan pedang meteorit Dewa Petir sangat penting. Seluruh alam reruntuhan drakonik ditutup oleh Kaisar Sage. Segala sesuatu di alam tampak seolah-olah bisa dirasakan oleh Kaisar Sage. Artifak yang kuat, dengan pedang leluhur Myriad termasuk, tidak bisa mengalahkan Kaisar Sage. Apakah itu alasan mengapa pedang leluhur Myriad berakhir menjadi fragmen? Ruang dan waktu dunia ini juga dikendalikan oleh Kaisar Sage. Jika dia ingin mengalahkan Kaisar Sage, benda asing dari dunia lain akan menjadi satu-satunya pilihannya. Itu juga berarti bahwa itu adalah pedang meteorit Dewa Petir dan buku roh iblis duniawi. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili memiliki buku roh iblis duniawi dan darinya, dia mendapatkan kekuatan untuk melawan Kaisar Sage. Namun, dia secara alami gagal. Dalam kehidupan ini, dia akan menambahkan pedang meteorit Dewa Petir itu. Sinar yang tegas melintas di mata Nili. Tidak peduli apa, dia harus menguasai pedang meteorit Dewa Petir. Dia memegang erat pedang meteorit Dewa Petir saat dia mengedarkan energi jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam pedang untuk mengendalikannya. Kilatan hitam menyerbu tubuh Nili, menyebabkan ekspresi menyakitkan untuk segera muncul. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat, rasanya seperti naga yang pantang menyerah. Cahaya dingin muncul di tubuh pedang saat petir meledak. Ayo bantu Nili untuk menekan pedang meteorit Dewa Petir. Saat melihatnya, Yuyan segera memerintahkannya saat melihat Ye Ziyun dan Xiao Ning'er. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Ning'er dan Ye Ziyun sudah tidak sabar. Melihat betapa sakitnya Nili, dan fakta bahwa mereka tidak dapat memberikan bantuan kepadanya, sudah membuat mereka sangat cemas.
Kita akan menyuntikkan energi jiwa ke tubuh Nili bersama-sama. Yu Yan berkata dan, setelah itu, dia segera membentuk segel dengan tangannya kemudian energi jiwa tanpa batas melompat keluar dari tubuhnya dan dituangkan pada Nili. Saat melihat itu, Xiao Ninger dan Ye Ziyun juga melakukan hal yang sama dan mulai mengumpulkan energi jiwa di dalam tubuh mereka. 3 energi kuat disuntikkan ke tubuh Nili. Pada saat ini, di kedalaman lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, makhluk kecil perlahan membuka matanya dan dengan goyah berdiri. Benda itu memiliki tubuh emas, dan perutnya besar seperti bebek. Ia juga memiliki sepasang sayap kecil di bagian belakang dan mata besar yang bulat seperti bola. Gulu-gulu, gulu-gulu. Makhluk kecil itu adalah Jindan, yang telah tidur nyenyak di lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Setelah tidur begitu lama, bulunya jadi lebih berkilau dibanding sebelumnya. Gulu-gulu, Jindan mengedipkan matanya. Awalnya asyik menikmati keindahan tidurnya, namun fluktuasi daya abnormal membuatnya terbangun. Nili merasa pedang meteorit Dewa Petir itu seolah-olah itu adalah lubang hitam karena terus menyerap kekuatan jiwanya. Nili tiba-tiba menemukan banyak hal. Meskipun pedang meteorit Dewa Petir itu hebat, itu adalah harta tanpa jiwa. Karena pedang meteorit Dewa Petir terlalu kuat, masih baik sebelum dibangunkan. Setelah melahap kekuatan dari pedang leluhur Myriad, itu benar-benar terbangun dan mulai menguras kekuatan jiwa Nili. Ini pasti mencoba membuatku menjadi jiwanya. Saat pikiran Nili muncul, dia mulai kehabisan tenaga. Ketika Nili menjadi jiwa pedang meteorit Dewa Petir, tubuh fisiknya akan hancur. Tidak mudah baginya untuk hidup kembali, dia masih memiliki 2 istri cantik menunggunya. Bagaimana dia bisa menjadi jiwa sebuah artefak? Nili melepaskan raungan marah saat ia mulai melawan pedang meteorit Dewa Petir dengan kekuatan jiwanya. Namun, Nili tetap merasakan kekuatan jiwanya terus dilahap. Pada titik waktu ini, bahkan Xiao Ninger dan Ye Ziyun juga terpengaruh olehnya. Mereka juga merasa bahwa kekuatan jiwa mereka telah dimakan. Rasa sakit yang mengerikan membuat mereka mendengus. Saat melihat ini, Yu Yang juga panik. Situasi saat ini sangat berbahaya. Namun, dia sudah kehabisan ide. Pedang meteorit Dewa Petir yang perkasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan demikian, dia hanya bisa terus memberikan kekuatan jiwanya kepada Nili, tapi situasinya masih buruk. Selama ini, Yu Yan berpikir bahwa pedang leluhur Myriad adalah artefak paling kuat di dunia reruntuhan drakonik. Baru sampai sekarang, dia tahu bahwa dibandingkan dengan pedang meteorit Dewa Petir, pedang leluhur Myriad bukanlah apa-apa. Pedang meteorit Dewa Petir pasti bukan sesuatu yang milik dunia reruntuhan drakonik. Mungkin itu adalah item dari tingkat yang lebih tinggi yang dimiliki dunia lain. Melihat ekspresi menyakitkan Nili, Jindan mengedipkan mata saat ia tampak penasaran. Guji-guji, Jindan dengan goyah mendarat di bahu Nili. Begitu mendarat di bahu Nili, energi agung langsung terkuras dari tubuhnya, seolah-olah sedang berusaha mengeringkannya. Guji-guji, guji-guji, Jindan terus-menerus berjuang, tapi tidak peduli bagaimana perjuangannya, ia tidak bisa melepaskan diri darinya. Tubuh Nili seperti magnet yang benar-benar mencegahnya melepaskan diri. Nili terendam ke ranah jiwanya sendiri. Untuk mencegah jiwanya tidak ditelan pedang meteorit Dewa Petir, dia telah jatuh ke dalam keadaan misterius karena dia telah membentuk arai misterius dengan ranah jiwanya untuk meniadakan penyerapan dari pedang meteorit Dewa Petir. Meski belum menemukan solusinya, dia masih bisa mencegah dirinya tersedot oleh pedang meteorit Dewa Petir. Niat Nili merasakan rasa sakit yang tak berkesudahan yang dialami Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Tetapi bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini tidak bisa terus. Tepat pada saat dia mencoba memberikan solusi, lonjakan kekuatan agung tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Kekuatan itu tak ada habisnya dan lebih kuat dibanding dirinya sendiri. Siapa itu? Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan agung itu? Nili sedikit linglung sebelum menggunakan niatnya untuk merasakan dan menemukan bahwa sebenarnya Jindan. Selama ini, Jindan seperti hantu lapar yang tidak dapat dipenuhi, tidak peduli apa, karena tanpa henti makan di lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Nili tidak bisa membayangkan bahwa anak ini sebenarnya telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Benar, mata Nili menyala saat mengarahkan gelombang kekuatan ke dalam arai di ranah jiwanya. Pohon anggur di ranah jiwanya terus-menerus diregangkan sampai berhubungan dengan pedang meteorit Dewa Petir. Energi itu seperti jaring laba-laba saat mengelilingi seluruh pedang. Nili sepertinya merasa pedang meteorit Dewa Petir itu perlahan bergabung dengan dirinya sendiri. Pedang dan dia secara bertahap bergabung menjadi satu. Pada titik waktu ini, Nili jatuh ke dalam keadaan misterius. Pedang ini datang dari luar langit. Setelah mendapatkan pedang ini, aku menciptakan 36 sikap pedang meteorit Dewa Petir. Dengan menggabungkan niat pedang ke dalam tubuh pedang, 36 sikap pedang meteorit Dewa Petir tak terbendung. Suara tua memulai sebuah perkenalan di dalam pikiran Nili. Nili kaget karena ini suara yang akrab. Itu adalah suara Kaisar Kongming. Bagaimana pedang ini terkait dengan Kaisar Kongming? Sikap pedang misterius terus-menerus bermain di benak Nili.
Saat pedang dimainkan, Nili semakin kaget melihatnya. Kekuatan sikap pedang tidak terlalu rendah dibandingkan dengan puncak teknik kultivasi Dewa Surgawi. Jika sikap pedang digabungkan dengan teknik kultivasi Dewa Surgawi, kekuatannya akan dikalikan dengan beberapa lipatan. Angin melonjak di seluruh lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan saat pedang meteorit Dewa Petir itu mulai melahap energi di dalam lukisan itu untuk tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, di Sekte Catatan Surgawi, tak seorang pun di Sekte Catatan Surgawi yang mengetahui keributan di sungai Myriad Miles dan pegunungan, jadi sekte masih sepi. Karena eliksir suci, semua tetua Sekte Catatan Surgawi masih dalam kultivasi terpencil, mencoba untuk meningkatkan kultivasi mereka. Di paviliun, sekelompok murid perempuan berkumpul. Itu adalah pertemuan dari Sekte Catatan Surgawi dengan lebih dari 50 murid berkumpul bersama mengobrol dengan tawa di semua tempat. Aku ingin tahu kemana adik Ning'er pergi. Ya, Master Sekte telah mencarinya selama berhari-hari. Tidak hanya adik Ning'er, bahkan adik Ziyun hilang. Pernahkah kalian mendengarnya? Tunangan adik Ning'er sebenarnya adalah orang yang sama dengan tunangan dari adik Ziyun. Keduanya gadis sombong yang diberkati oleh langit, siapakah yang mendapatkan kebaikan dari mereka berdua? Salah satu yang berbicara adalah seorang murid perempuan yang memegang beberapa posisi di Sekte Catatan Surgawi. Mereka semua dipenuhi rasa ingin tahu pada Nili, bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Tiba-tiba, sosok hitam jatuh ke paviliun sekitarnya. Satu demi satu sosok humanoid lainnya muncul saat gelombang niat membunuh langsung mengelilingi paviliun mereka. Siapa yang benar-benar berani menyerbu Sekte Catatan Surgawiku? Seorang murid perempuan menderu saat ia berubah menjadi pedang putih dan menembak ke arah salah satu sosok hitam. Gas hitam membombardir pedang cahaya dan meledak. Aku tidak pernah berpikir bahwa anak ayam dari Sekte Catatan Surgawi akan sangat ganas, tapi aku suka. Seorang tokoh hitam mulai terbentuk dan mulai menunjukkan dirinya sendiri. Orang itu sangat jelek, matanya merah secara misterius dengan dua gigi tajam, bersamaan dengan udara hitam misterius yang terus beredar di sekelilingnya, dipenuhi dengan aura haus darah yang menakutkan. Kau berasal dari Sekte Dewa Iblis. Saat melihat penampilannya, sekelompok murid Sekte Catatan Surgawi kaget dan mereka semua mulai waspada dalam persiapan untuk bertarung. Sekte Dewa Iblis benar-benar berani menyerbu Sekte Catatan Surgawi secara langsung, apa yang mereka rencanakan? Si Mei dari Sekte Dewa Iblis. Murid-murid dari Sekte Catatan Surgawi menghirup seteguk udara dingin saat melihat penyerang. Si Mei dari Sekte Dewa Iblis adalah seorang ahli alam Dao of Dragon, sedikit menjauh dari alam martial ancestor. Dia benar-benar tertutup jubah hitam, hanya tangannya yang terbuka. Mereka sama layu dengan batang pohon, memancarkan aura hitam dari sekujur tubuhnya dan dipenuhi dengan energi yin yang dingin. Seorang ahli puncak Dao of Dragon sebenarnya berani menyerang Sekte Catatan Surgawi. Hal ini menyebabkan orang lain memiliki kecurigaan. Lagi pula, ada beberapa ahli martial ancestor di Sekte Catatan Surgawi. Mungkinkah dia memiliki sekutu? Si Mei, kau berani menyerbu tempat terlarang dari Sekte Catatan Surgawiku. Seseorang, tangkap dia. Seorang deken dengan dingin menyala. 7 coretan cahaya menerkam si Mei. 7 murid dari Sekte Catatan Surgawi semuanya adalah alam Heavenly Axis. Seketika, mereka membentuk sebuah arai yang jatuh pada si Mei. Darah segar berceceran. Pada saat itu, si Mei telah bertindak. Garis hitam cahaya membentuk-bentuk pedang seperti yang langsung menembus tubuh 7 murid itu. Hahaha, arai 7 bintang kecil sama sekali tidak hebat. Si Mei tertawa. Tubuhnya kemudian menghilang dalam sekejap dan ketika muncul saat berikutnya, dia sudah tiba di samping Deken. Si Mei mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Deken berjuang dengan hidupnya tergantung padanya. Namun, kekuatan hidup dengan cepat meninggalkan tubuhnya sampai dia berubah menjadi abu. Tak bisa dimaafkan, beraninya kau melakukan tindakan seperti itu di Sekte Catatan Surgawiku. Sebuah suara serius terdengar. Seorang wanita berdiri di cakrawala dengan pakaian sutra putih yang berkibar di antara angin. Cahaya yang menyilaukan menyinari dirinya, yang membuatnya terlihat seperti dewi bermartabat dan saleh yang jatuh dari langit. Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu, peri kekosongan. Si Mei tertawa, kita bisa dianggap sebagai teman lama, aku percaya bahwa kau baik-baik saja. Potong obrolanmu. Tangan putih mutiara peri Lingsu dengan cepat membentuk segel saat aura pedang mulai terbentuk di sekelilingnya. Peri Lingsu, bakatmu selalu kurang sebanding denganku. Saat itu, ketika aku berada di tingkat 7 Dao of Dragon, kau hanya berada di tingkat 1. Sekarang setelah aku mencapai puncak Dao of Dragon, apa kau bisa menandingiku? Sendirian. Si Mei tertawa. Selama kau memanggilku, siapa tahu, aku mungkin akan baik dan memberi jalan keluar. Aku akan melihat berapa lama kau bisa begitu sombong. Peri Lingsu dengan dingin mendengus dan dengan gelombang tangan kanannya, aura pedang meluncur ke arah si Mei. Merasakan tekanan menakutkan yang mendekatinya, si Mei langsung terkejut saat mengungkapkan ungkapan yang luar biasa. Kau sudah sampai di alam martial ancestor.
Si Mei sangat kaget. Dia tidak pernah membayangkan untuk berpikir bahwa peri Lingsu telah mencapai alam martial ancestor. Saat itu, mereka masih berasal dari sekte kecil dan tidak diketahui. Akhirnya, mereka berdua berpisah. Dia bergabung dengan sekte Dewa Iblis, sementara peri Lingsu bergabung dengan sekte Catatan Surgawi. Saat itu, kultivasi peri Lingsu selalu ada di bawahnya. Kecepatan kultivasinya sudah bisa dianggap sangat cepat dan dia juga bisa dianggap sebagai bakat yang menakjubkan di dalam sekte Dewa Iblis. Namun, peri Lingsu telah menembus alam martial ancestor, sebenarnya dia lebih cepat dibandingkan dengannya. Si Mei tidak akan menduga bahwa alasan mengapa kultivasi peri Lingsu begitu cepat terjadi karena eliksir suci Nili. Jika bukan karena eliksir itu, peri Lingsu masih akan terjebak dalam alam Dao of Dragon selama belasan tahun. Dengan eliksir suci, kultivasi peri Lingsu tiba-tiba terbang dan dengan cepat menerobos kemacetannya. Bahkan dia sendiri tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Si Mei, matilah. Fiery Lingsu mendengus. Meskipun kita pernah dari sekte yang sama, mereka yang melanggar sekte Catatan Surgawiku hanya bisa dibunuh. Aura pedang menembus tubuh Si Mei kemudian darah berhamburan ke 4 penjuru. Si Mei berubah menjadi aura hitam saat dia melesat keluar. Mencoba melarikan diri, tidak begitu mudah. Peri Lingsu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Di atas sekte Catatan Surgawi, satu demi satu cahaya menyala terus-menerus meledak di langit. Ribuan cahaya hitam terbang menuju sekte Catatan Surgawi dari segala arah. Suara yang menakutkan terdengar di langit sekte Catatan Surgawi. Hari ini, sekte Dewa Iblisku akan menghancurkan sekte Catatan Surgawi. Jangan sampai ada yang lolos. Suara itu mirip dengan petir karena membuat telinga orang lain kesakitan. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga terbang dari sekte Catatan Surgawi saat terbentuk menjadi sebuah arai besar di langit. Nangong Xianyin berdiri di tengahnya saat ia terus membacakan mantra. Nyonya, para ahli dari sekte Dewa Iblis mendekat. Jika kita bertarung dengan mereka, aku khawatir kita akan menderita korban berat. Penjaga yang berdiri di samping berkata dengan hormat. Bagaimana kabar burung surgawi? Tanya Nangong Xianyin. Kami telah mengirim 16 burung surgawi untuk menghubungi sekte lainnya. Namun, mereka semua dicegat. Sang penjaga melanjutkan, menurutku, sekte Dewa Iblis bersiap-siap saat mereka mengirimkan ratusan Heaven Devouring Dragon Beast. Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekte Dewa Iblis akan memilih untuk menyerang sekte Catatan Surgawi terlebih dahulu. Lagi pula, mereka telah ada selama ribuan tahun dan karenanya, memiliki banyak cara untuk melindungi diri mereka. Namun, ada ketidaknyamanan yang tidak jelas di hatinya. Karena sekte Dewa Iblis telah memilih untuk menyerang sekte Catatan Surgawi, mereka tentu saja sudah bersiap. Aktifkan Great Heavenly Note Array. Nangong Xianyin berbicara dengan alisnya berkerut. Iya. 10 ahli martial ancestor dari sekte Catatan Surgawi berdiri di posisi masing-masing dan sudah mulai mengaktifkan arai. Rasanya seperti musik misterius yang terdengar dari kejauhan. Musiknya tidak nyaring, tapi musik itu tak terbandingkan menusuk. Puluhan ribu ahli sekte Dewa Iblis menyemburkan darah saat mereka jatuh dari langit seperti hujan. Great Heavenly Note Array. Mereka benar-benar memiliki 10 ahli alam martial ancestor, sepertinya aku telah meremehkan sekte Catatan Surgawi. Suara yang menakutkan terdengar dari kehampaan itu lagi. Ya Olai, karena sekte Dewa Iblis berani melanggar sekte Catatan Surgawiku, aku, Nangong Xianyin akan mengajarimu orang-orang yang datang tanpa jalan kembali. Suara Nangong Xianyin berubah menjadi riak saat meluncur menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Kau berani menunjukkan trik-trik seperti itu. Suara mengerikan itu mendengus dingin. Dengan suara meledak, riak itu meledak. Saat melihat itu, hati Nangong Xianyin bergetar. Perasaan tak enak datang dari hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Heavenly Note dari Great Heavenly Note Array sebenarnya akan diblokir oleh Yao Lai dengan mudah. Yao Lai menduduki peringkat 2 dalam sekte Dewa Iblis. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan tertutup dan jarang menunjukkan dirinya. Meskipun ada perkelahian antara sekte Dewa Iblis dan sekte Catatan Surgawi, mereka jarang mengirim ahli alam martial ancestor mereka untuk berhadapan satu sama lain. Meskipun sekte Dewa Iblis jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekte Catatan Surgawi, itu masih sulit bagi mereka untuk memusnahkan seluruh sekte Catatan Surgawi. Membunuh ribuan orang sambil mengorbankan 800. Jika sekte Catatan Surgawi diserang, 5 sekte lainnya pasti tidak akan berdiri dan menonton. 3 sekte iblis dan 6 sekte kebenaran selalu tenang. Hari ini, sekte Dewa Iblis tiba-tiba menyerang. Dari momentum ganas mereka, Nangong Xianyin merasakan kegelisahan ekstrim di dalam hatinya. Meskipun mereka baru-baru ini mendapat bantuan eliksir Nili, yang sangat meningkatkan kekuatan sekte Catatan Surgawi, dibandingkan dengan sekte Dewa Iblis, itu jauh lebih rendah. Aura iblis lebat meledak dari Yao Lai saat ia mengirimkan telapak tangan menuju Great Heavenly Note Array. Nangong Xianyin melepaskan raungan marah saat energi tak berbentuk dihadapkan melawan aura iblis.
Great Heavenly Note Array ringan bergetar, tetapi berhasil tetap utuh. Namun, murid-murid sekitarnya dari Great Heavenly Note Array mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat mereka jatuh dari langit, kemudian aura iblis menyerang tubuh mereka. Master Sekte, dengan kekuatan kita, aku takut bahwa kita tidak akan mampu bertahan lama. Ya Olai, iblis itu, sejak kapan dia tumbuh begitu kuat? Ekspresi pahit muncul di wajah beberapa ahli alam martial ancestor. Aura iblis yang invasif itu tampak seolah-olah bisa mengikis segalanya dan perlahan-lahan bisa memecah energi mereka. Master Sekte, kita masih tidak yakin jika Yao Lai datang sendiri. Jika Luo Xingxin, iblis itu, datang juga. Master Sekte, sepertinya kita harus mengaktifkan arai pelindung Sekte. Salah satu ahli alam martial ancestor berkata dengan sangat cemas. Nangong Xiangyin dengan ringan mengerutkan alisnya dan setelah pertimbangan singkat, dia menyalak, aktifkan arai pelindung Sekte. Satu cahaya demi satu dengan cepat naik seperti pelangi dan menyelimuti seluruh Sekte Catatan Surgawi. Bang, bang, bang. Lapisan aura iblis terus menyerang pelangi 7 warna. Lapisan demi lapisan energi berdesir saat aura iblis tersebar. Namun, Yao Lai melanjutkan kemajuannya dan perlahan-lahan menyembunyikan dirinya di dalam lapisan gelap awan dan menatap Sekte Catatan Surgawi. Ketika Nangong Xiangyin dan kelompoknya mendarat dari langit, semuanya tampak sedikit menyesal. Sebelumnya, aura iblis Yao Lai terlalu kuat dan agak sulit untuk mereka hadapi. Arai pelindung Sekte ini akan bertahan dari serangannya selama beberapa hari. Aku berharap bahwa sekte ilahi lainnya akan menerima berita ini dan membantu kita. Salah satu ahli alam martial ancestor mengatakan dengan kesal. Konfrontasi dengan Yao Lai ini merusak semangat mereka. Master sekte dari sekte Dewa Iblis, Luo Xingxin tidak datang secara pribadi, itu hanya Yao Lai dan mereka sudah mengalami masalah untuk menahan serangannya. Apa yang akan terjadi ketika Luo Xingxin Iblis itu datang ke sini secara pribadi? Tampaknya orang-orang dari sekte Dewa Iblis tidak ingin menyerang arai pelindung sekte kita. Salah satu ahli alam martial ancestor mengatakan dengan curiga saat dia mengangkat kepalanya ke udara. Apa yang mereka rencanakan? Jika sekte Dewa Iblis akan menyerang arai pelindung sekte mereka, arai akan bertahan selama 6 hingga 7 hari. Namun, jika sekte Dewa Iblis menghentikan kemajuan mereka, arai akan berlangsung selama setengah tahun. Hanya apa yang mereka rencanakan? Nangong Xiangyin mengerutkan alisnya. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Master Sekte, mungkinkah mereka hanya ingin menjebak kita? Salah satu ahli alam martial ancestor berkata dengan ragu. Rasa ketidaknyamanan berputar. Apapun itu, kita harus memberitahukan sekte ilahi lainnya sesegera mungkin. Hanya kita sendiri, kita bukan tandingan dari sekte Dewa Iblis. Nangong Xiangyin berkata dengan serius. Di antara semua sekte, sekte Dewa Iblis adalah yang terkuat, sedangkan sekte Catatan Surgawi berada di peringkat tengah. Perbedaan kekuatan mereka tidak sedikit. Selanjutnya, kekuatan Yao Lai telah mengalami peningkatan luar biasa yang jauh melampaui imajinasi mereka. Jika bukan karena eliksir Nili, mereka pasti sudah hancur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan Yao Lai tumbuh begitu cepat? Selanjutnya, aura iblis sebelumnya dipenuhi dengan energi mengerikan yang membuatnya bahkan merasakan dingin ke tulangnya. Tingkat aura iblis itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, Nili tiba-tiba membuka matanya di dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Dia telah menyelesaikan perpaduan pedang meteorit Dewa Petir. Pedang saat ini tidak bisa dihancurkan dan kekuatannya jauh melampaui imajinasi. Meskipun Nili tidak memiliki kekuatan alam martial ancestor atau dia tidak bisa mengalahkan seorang ahli tingkat itu, tubuh fisiknya bisa menahan serangan dari ahli alam martial ancestor. Itu karena tubuh fisiknya sekuat pedangnya. Melihat Nili mendapatkan kembali kesadarannya, Xiao Ninger dan Ye Ziyun bergegas. Nili, bagaimana keadaanmu? Tanya Xiao Ninger dengan keprihatinan. Tatapan Ye Ziyun juga jatuh ke dirinya saat matanya menyipit dari senyumnya. Apakah ada sesuatu padaku? Nili menunduk dan melihat dirinya sendiri. Ketika kau berkultivasi, mata Ninger tidak pernah meninggalkanmu. Ye Ziyun tersenyum sambil berkata. Mendengar kata-katanya, Xiao Ninger memerah. Ninger prihatin tentangku, bagaimana denganmu? Nili menatap Ye Ziyun saat dia bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa terganggu olehmu. Ye Ziyun mendengus. Nili tersenyum ringan. Dia secara alami menyadari karakter Ye Ziyun, dia tidak akan pernah mengakuinya. Ayo kita pergi kalau begitu. Nili tersenyum, kita masih harus melakukan perjalanan kembali ke sekte bulu ilahi. Oke, Ye Ziyun mengangguk. Mereka bertiga keluar dari lukisan, yang disimpan oleh Nili. Tepat ketika Nili dan kelompoknya keluar, mereka langsung merasakan sesuatu yang tidak normal, karena ada jejak pertempuran di sekitar. Ketika Nili mengangkat kepalanya, dia melihat layar cahaya pelangi yang menutupi seluruh sekte Catatan Surgawi. Sekte Catatan Surgawi diserang. Nili terkejut di hatinya. Pada saat ini, hanya sekte Dewa Iblis yang akan menyerang. Nili, apa yang terjadi? Tanya Ye Ziyun dengan rasa ingin tahu.
Nili, aku menerima pesan dari guru. Sekte kami diserang oleh Sekte Dewa Iblis dan dengan demikian, mengaktifkan arai pelindung sekte. Pada titik waktu ini, kita masih baik-baik saja. Guru memintaku dan Ye Ziyun untuk bergegas. Xiao Ninger menoleh ke arah Nili. Nili merenung sebentar dan menjawab, kalian berdua pergi cari dia dan cari tahu apa situasinya. Aku akan segera menemui kalian berdua. Oke, hati-hati, Ye Ziyun berkata setelah beberapa pemikiran. Nili, hati-hati. Xiao Ninger memandang Nili. Yakinlah, bahkan jika itu adalah Sekte Dewa Iblis, tidak ada yang bisa melakukan sesuatu padaku. Nili tertawa dengan percaya diri. Xiao Ninger dan Ye Ziyun terbang. Nili menyipitkan matanya saat kedinginan berkedip di matanya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya akan menghadapi Sekte Dewa Iblis sekali lagi. Nili benar-benar akrab dengan Sekte Dewa Iblis. Mereka adalah musuh lamanya dan di kehidupan sebelumnya, Nili telah bertempur dengan beberapa anggota inti dari Sekte Dewa Iblis. Dengan demikian, dia akrab dengan kekuatan mereka. Nili berubah menjadi bayangan setelah menghilang di langit. Di ruang beberapa ratus meter, ada 3 orang mengambang di langit. Mereka bertiga adalah tetua dari Sekte Dewa Iblis. Pemimpinnya adalah tetua kedua dari Sekte Dewa Iblis, Feng Yu. Dia adalah seorang wanita muda yang menyihir yang mengenakan gaun sutra merah. Feng Yu dapat dianggap sebagai tokoh berpengaruh dalam Sekte Dewa Iblis, peringkat ketiga dalam sekte. 2 sisanya adalah tetua ke-16 dan tetua ke-17. Meskipun posisi mereka lebih rendah dibandingkan dengan tetua kedua, kekuatan mereka masih kuat, karena mereka telah mencapai tahap awal alam martial ancestor. Tetua Feng Yu, yakinlah. Sekte catatan surgawi benar-benar dikelilingi oleh kita dan bahkan seekor lalat pun tidak akan lolos dari kita. Tetua ke-16 merasa tersanjung ketika dia tersenyum. Suhu, jangan terlalu percaya diri. Jika salah satu lolos, kau akan bertanggung jawab. Feng Yu mendengus. Aku mengerti. Lingkungan dari Sekte Catatan Surgawi ini telah diletakkan dengan jaring tak terhindarkan olehku dengan Glitter Blazing Array yang berjarak 500 meter dari sini. Bahkan seorang ahli alam martial ancestor tidak bisa melarikan diri dari sini. Suhu berkata saat keganasan berkelap-kelip di matanya. Semoga begitu, Feng Yu berkata dengan ketidakpedulian. Tetua Feng Yu, kami bersaudara tidak pernah gagal dalam tugas kami sebelumnya. Kami sedang menunggu perintah dari Tetua Feng Yu dan kami akan membantai jalan kami ke Sekte-Sekte Catatan Surgawi, tidak menyisakan satu pun hidup. Sulong tersenyum muram sebagai balasan. Motif kita di Sekte Catatan Surgawi tidak untuk menghancurkannya, tetapi untuk menangkap satu orang. Selain itu, dia harus hidup. Feng Yu berbicara saat mata berkilaunya berkedip dengan cahaya yang dalam. Aku bertanya-tanya siapa yang menggelitik minat Tetua Feng Yu. Tanya Sulong karena dia tidak bisa menahan kebingungannya. Kalian berdua tidak perlu tahu tentang itu. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa orang tersebut bernama Nili. Meskipun usianya masih muda, dia sudah memiliki kultivasi alam Dao of Dragon dan adalah Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi, kata Feng Yu. Mampu menjadi Master Sekte hanya dengan kultivasi alam Dao of Dragon. Aku takut bahwa Sekte Bulu Ilahi tidak memiliki talenta lagi, Suhu tertawa. Jagalah mata angkuhmu itu. Kekuatan saat ini dari Sekte Bulu Ilahi sangat dalam dan tidak terukur. Jumlah ahli alam martial ancestor sebanding dengan jumlah rambut lembu. Jika orang-orang dari kekuatanmu pergi ke sana, itu hanya akan cari mati. Feng Yu mendengus sambil menjawab. Karena Sekte Bulu Ilahi saat ini begitu kuat, bagaimana mungkin pemuda yang hanya memiliki kultivasi Dao of Dragon menjadi Master Sekte? Kata Sulong ragu. Disitulah letak bagian krusial. Yang harus kita lakukan adalah menangkapnya. Kata Feng Yu, jika kalian berdua tidak dapat menemukannya, temui aku dengan kepala terpenggal. Saat Feng Yu berbicara, tawa terdengar dari langit. Peringkat ketiga dari Sekte Dewa Iblis, Feng Yu telah datang untuk mencariku secara pribadi. Aku memang punya wajah. Ketika suara itu terdengar, Feng Yu mengerutkan alisnya saat dia fokus ke langit. Di kejauhan, ada seseorang yang diam-diam berdiri di langit, itu Nili. Dia benar-benar dapat mendengar percakapan mereka dari jauh tanpa ditemukan, orang ini memang tidak sesederhana itu. Feng Yu dengan dingin menatap Nili. Kau Nili. Rasa dingin melintas di mata Feng Yu saat dia mengukur Nili. Memang, bukankah Tetua Feng Yu mencariku? Aku bertanya-tanya, tentang apa itu? Mungkinkah kau mengundangku untuk melihat angin, bunga, salju dan bulan? Nili dengan ringan tersenyum sambil melirik ketiga orang itu. 1 tahap puncak alam martial ancestor dan 2 tahap awal alam martial ancestor. Nili bisa memanggil nama ketiga orang ini. Sungguh langka bagi Master Sekte Ni menjadi sangat halus, untuk benar-benar menyukai angin, bunga, salju, dan bulan. Perjalananku ini tidak sia-sia. Ekspresi acuh tak acuh pada Feng Yu langsung menghilang saat itu berubah mempesona, bahkan matanya yang berkilau dipenuhi dengan nafsu. Penampilan menawannya membuat Suhu dan Sulong linglung karena menatapnya. Dibandingkan dengan ekspresi acuh tak acuh Feng Yu yang biasa, perbedaan ini terlalu besar.
Ini Feng Yu yang ada di depan mata mereka tidak bisa menjadi penipu ulung, kan? Wanita terlalu berpikiran sembrono. Jika tetua Feng Yu bisa memberikan senyuman itu kepada mereka, mereka akan bersedia bahkan mati untuknya. Sulong dan Su Hu langsung merasa permusuhan dan iri terhadap Nili. Jika aku tahu bahwa tetua Feng Yu di sini untuk menangkapku, bahkan jika kau membutuhkanku untuk diikat, aku akan lebih dari bersedia. Nili tersenyum sambil melanjutkan, aku akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Aku bahkan akan mengikat diri sendiri. Tetua Feng Yu bisa datang membawaku pergi kapan saja. Nili meletakkan kedua tangannya di depan dadanya, menunjukkan ekspresi untuk menangkapnya. Melihat bagaimana Nili bereaksi, Feng Yu ragu ketika dia mengamati sekitarnya. Nili datang ke sini sendirian tanpa ada yang mengikutinya. Lebih jauh lagi, dia bahkan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja, tidak mungkin untuk tidak mencurigai apapun. Mungkin ada tipuan. Dia tidak berpikir bahwa Nili adalah orang berkepala dingin yang akan kehilangan pikirannya saat dia melihat kecantikan. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi Master Sekte Bulu Ilahi hanya dengan kultivasi alam Dao of Dragon sangat sederhana? Anak ini benar-benar mengirim dirinya mati. Betapa bodohnya, kakak, kita akan menangkapnya. Su Hu dengan bersemangat mengepalkan tinjunya saat dia akan maju. Feng Yu buru-buru menghentikan Su Hu saat suara seriusnya terdengar, tunggu. Su Hu melihat ekspresi muram Feng Yu. Dia tidak bisa mengerti apa yang membuat Feng Yu sangat berhati-hati dan terintimidasi. Mungkin anak ini tidak sesederhana yang dilihatnya. Bukankah tetua Feng Yu mencariku? Sekarang aku telah maju sendiri, mengapa tetua Feng Yu tidak datang menjemputku? Nili bertanya dengan wajah keraguan terhadap Feng Yu. Feng Yu dengan menawan tertawa, Master Sekte Ni pasti bercanda. Sejak kapan aku datang untuk menangkapmu, aku datang untuk mengundangmu. Oh, betapa suatu kehormatan bagiku untuk dapat menerima undangan tetua Feng Yu. Mungkin aku memiliki kesempatan untuk menjadi tamu tetua Feng Yu di bawah tirai. Nili menatap Feng Yu dengan penuh nafsu saat pandangannya menjelajahi tubuhnya. Semakin Nili bertindak cabul, semakin Feng Yu merasa curiga. Namun, dia tidak bisa menebak metode apa yang Nili akan gunakan. Namun, karena mereka sudah datang ke sini, mereka tidak bisa pergi tanpa panen. Feng Yu perlahan mendekati Nili saat dia tersenyum menawan. Selama Master Sekte Ni tidak membenci kami, bukan hanya aku, Master Sekte Ni dapat dengan bebas memilih gadis manapun dalam Sekte Dewa Iblis. Termasuk Master Sektemu. Nili tertawa. Mendengar kata-katanya, Feng Yu sedikit terkejut ketika dia berbicara dengan heran dan bingung. Bagaimana kau tahu bahwa Master Sekte kami adalah wanita? Master Sekte kita adalah wanita. Mengapa kami tidak menyadari hal ini? Sulong dan Su Hu bertukar pandang. Feng Yu melirik Nili. Dia merasakan kecurigaan di dalam hatinya karena Master Sekte akan dikucilkan dalam kultivasi sebagian besar waktu sampai pada titik di mana hanya beberapa dari para tokoh peringkat tetua yang telah melihatnya sebelumnya. Selanjutnya, setiap kali Master Sekte membuat penampilannya, dia akan menyembunyikan dirinya dari mata orang lain. Hanya mereka yang paling dekat dengannya yang bisa melihat penampilan aslinya. Dunia luar mengira bahwa Master Sekte adalah laki-laki, tapi nyatanya tidak. Namun, tidak banyak tetua dari Sekte Dewa Iblis yang tahu tentang hal itu, termasuk Sulong dan Su Hu. Jadi, bagaimana Nili mengetahui tentang hal itu? Mereka yang telah melihat Master Sekte yang sebenarnya sebelumnya adalah mereka yang paling dekat dengannya. Mungkinkah itu? Feng Yu merasakan sedikit keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah Master Sekte memiliki hubungan dekat dengan Nili? Master Sekte Ni belum pernah melihat Master Sekte kami sebelumnya, bagaimana kau bisa menebak bahwa dia adalah wanita? Feng Yu berkata sambil tersenyum. Master Sektemu dan aku sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Nili tertawa sambil melanjutkan, tidak hanya aku tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis adalah perempuan, aku bahkan tahu tentang banyak rahasia tentangnya. Hahaha, Master Sekte Ni pasti sedang bercanda. Aku akan mendengar apa lagi yang kau ketahui tentang dia. Feng Yu samar-samar tersenyum membalas. Haha, aku tahu terlalu banyak tentang itu. Nili tertawa. Sebagai contoh, Master Sektemu suka kue kering yang dibuat olehmu karena ia sering memuji betapa perhatianmu. Mendengar kata-kata Nili, alis Feng Yu sedikit berkerut. Mengapa Master Sekte memberitahu Nili informasi pribadi seperti itu? Mungkin kau tahu seni membaca pikiran. Feng Yu gemetar saat dia menatap Nili. Haha, tetua Feng Yu pasti sedang bercanda. Jika aku benar-benar tahu tentang seni membaca pikiran dan ingin membaca pikiranmu, bagaimana mungkin kau tidak merasakannya dengan kultivasimu? Nili tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti, tidak hanya aku tahu tentang hal-hal yang tetua Feng Yu sadari, aku bahkan menyadari hal-hal yang tidak kau tahu. Apa itu? Feng Yu sedikit mengerutkan alisnya. Tetua Feng Yu, bisakah kita berbicara sedikit lebih dekat? Nili berkata dengan ragu saat dia melihat Sulong dan Su Hu. Feng Yu jelas agak ragu-ragu terhadap kata-kata Nili. Sulong dan Su Hung segera melihat Feng Yu ketika mereka berbicara. Tetua Feng Yu, jangan tertipu oleh orang itu.
Orang ini sangat licik. Ini akan tergantung jika tetua Feng Yu ingin tahu. Nili dengan ringan tersenyum sambil berjalan pergi. Feng Yu menggoyangkan tangannya sebagai jawaban, aku sangat menyadari apa yang sedang terjadi, jangan berbicara lebih jauh. Feng Yu terbang saat dia berhenti di samping Nili. Dengan gelombang tangan kanannya, segel secara bertahap menyelimuti keduanya di dalam. Dia kemudian melihat Nili, bicaralah, ini adalah arai kedap suara. Tetua Feng Yu tidak harus terkejut pada hal-hal yang akan aku katakan. Nili berbicara sambil memberi pandangan berarti terhadap Feng Yu. Terkejut, kenapa harus terkejut? Jangan basa-basi dan berbicara. Feng Yu mengerutkan alisnya sesaat saat dia secara samar merasakan bahwa hal yang Nili hendak katakan padanya berhubungan dengan Master Sekte dan itu adalah masalah besar. Dengan demikian, itu menggelitik rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sejujurnya, aku adalah pendamping Dao dari Master Sektemu. Nili bertindak dalam ketika dia melihat Feng Yu. Bagaimana mungkin, kau berbohong dan kau berani mempermalukan Master Sekte kami? Aku akan membunuhmu. Pedang tiba-tiba muncul di tangan Feng Yu saat dia meletakkannya di leher Nili. Dia benar-benar marah. Nili dengan tenang melirik Feng Yu. Mengapa tetua Feng Yu dengarkan sampai selesai dulu apa yang harus aku katakan? Aku akan melihat apa lagi yang keluar dari mulut kotormu itu. Feng Yu mendengus dingin. Master Sekte bersih dan jernih seperti batu giok, belum lagi dia adalah penguasa klan iblis. Bagaimana dia bisa bersama dengan manusia? Nili yakin bahwa Feng Yu tidak akan membunuhnya. Adapun Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis, Muya, Nili pasti tidak akan lunak dengan mulutnya untuk menyiram air kotor padanya. Dalam kehidupan sebelumnya, Sekte Dewa Iblis telah membantai banyak murid dari Sekte yang lurus. Dalam pertempuran terakhirnya dengan Kaisar Sage, jika bukan karena gangguan Sekte Dewa Iblis, Nili mungkin telah mengalahkan Kaisar Sage. 9 binatang ilahi di bawah Kaisar Sage adalah leluhur Muya. Dalam kehidupan sebelumnya, jika bukan karena 9 binatang ilahi yang menyerangnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, itu sangat disayangkan karena mereka hanyalah bidak catur dari Kaisar Sage. Sekelompok orang yang hanya digunakan dan tidak menyadari bahkan pada kematian mereka. Kaisar Sage bertujuan untuk menyempurnakan seluruh dunia reruntuhan drakonik. Dengan seluruh dunia reruntuhan drakonik, bagaimana bisa ada tempat bagi klan iblis untuk hidup? Klan iblis telah dikhususkan untuk Kaisar Sage. Jika dia ingin membunuh Kaisar Sage, memberantas klan iblis adalah mutlak diperlukan. Apakah tetua Feng Yu tahu bahwa Muya memiliki tanda naga seukuran ibu jari di pergelangan tangannya? Kata Nili dengan senyum samar. Apa buktinya? Bahkan jika kau telah melihat tanda naga di pergelangan tangannya, itu tidak membuktikan bahwa kau adalah pendamping Dao-nya. Feng Yu dengan dingin mendengus jawaban Nili. Tetua Feng Yu adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Muya. Jadi kau akan tahu bahwa tidak hanya ada satu tanda naga. Bahkan, ada 6 tanda naga lainnya. 2 di kakinya, 1 di pundaknya. Adapun 2 yang tersisa, Nili membuat tampilan seolah-olah dia ingin terus melanjutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Muya dan ketika hidup dan mati berada di sebuah untaian, Muya telah mengaktifkan tanda naganya. Tanda-tanda naga itu sangat mempesona hingga bahkan Nili bisa melihat lokasi mereka, bahkan dengan pakaiannya. Secara umum, Muya tidak akan menggunakan tanda naganya. Oleh karena itu, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui lokasi dari tanda-tanda naga itu. Cukup, Feng Yu memotong saat dia merasa sangat terkejut dan tertekan. Sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis, Muya, dia pernah membantu mandi Muya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa 6 tanda naga yang Nili telah sebutkan sebelumnya tidak salah. Kebenaran yang menakutkan telah menerjang hatinya. Mungkinkah Master Sekte telah bersatu dengan manusia? Itu benar-benar mustahil bagi siapapun dari klan iblis dan klan manusia untuk kawin campur. Jika Master Sekte benar-benar melakukan tindakan seperti itu, seberapa terkejutkah klan iblis? Tetua Feng Yu tampaknya sedikit khawatir. Namun, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Selama aku menjelaskannya pada Tetua Feng Yu, kau tentu akan mengerti. Sejujurnya, aku dari klan iblis. Nili membuat sumpah yang serius. Kau berasal dari klan iblis. Itu tidak mungkin, kau jelas memiliki tubuh klan manusia. Feng Yu mengerutkan alisnya saat dia melirik Nini dengan ragu. Elder Feng Yu tidak sadar, tetapi di antara klan iblis, ada sebuah seni rahasia yang disebut penyembunyian ultimat. Nili menjelaskan dengan ekspresi serius, itu bisa menyita jiwa. Aku menggunakan seni rahasia ini dan menangkap manusia. Faktanya, tubuh asliku adalah klan iblis. Alasan mengapa aku memanfaatkan seni penyembunyian ultimat adalah karena rencana besar. Sudut bibir Nili naik saat dia berbicara. Jadi itu yang terjadi. Jika tubuh asli Nili adalah dari klan iblis dan menyita tubuh klan manusia, itu akan menjelaskan semuanya. Hanya ada 3 orang di seluruh Sekte Dewa Iblis yang tahu lokasi tanda naga Master Sekte. Karena Nili tahu tentang hal itu menunjukkan bahwa Nili memang memiliki hubungan yang intim dengan Master Sekte.
Harus ada alasan mengapa Nili menyembunyikan dirinya begitu dalam. Siapa yang tahu jika itu adalah pengaturan khusus dari Master Sekte? Sebuah cahaya yang tidak jelas bersinar melalui mata Nili. Tetua Feng Yu pasti percaya kata-katanya. Bagaimanapun, mustahil orang lain mengetahui rahasia sebesar itu. Feng Yu bertemu dengan Tuan yang terhormat. Feng Yu segera menangkupkan tangannya saat dia membungkuk. Tetua Feng Yu terlalu sopan. Nili tersenyum saat dia segera mendukung lengan Feng Yu. Lengan Feng Yu gemerlap dan berkilau. Dia harus mengakui, Feng Yu sendiri adalah keindahan yang mutlak juga. Merasakan dua tangan Nili yang mendukungnya, wajah Feng Yu langsung memerah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nili. Ada jejak tak sadar di matanya. Feng Yu mendongak saat dia berbicara dengan Nili. Aku tidak pernah berharap bertemu dengan Tuan yang terhormat di sini. Feng Yu sangat terhormat. Jika Tuan yang terhormat menghendaki, Feng Yu dapat menemanimu kapan saja. Hati Nili bergetar saat mendengar kata-katanya. Apakah Feng Yu mengujinya, atau menurut pola pikir manusia, karena ia adalah pendamping Dao dari Master Sekte Dewa Iblis, Feng Yu seharusnya tidak menampilkan ajakan ambigu seperti itu. Atau mungkin pola pikir antara klan iblis berbeda dibandingkan dengan mereka. Atau mungkin, sebuah lingkaran cahaya melintas di hati Nili saat dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan tertawa. Tetua Feng Yu pasti bercanda, aku benar-benar setia kepada Master Sekte. Dengan demikian, aku tidak akan melakukan apapun yang akan tidak setia kepada Master Sekte. Feng Yu dalam hati mengamati Nili saat dia merasa sedikit lega ketika mendengar jawabannya. Dia membuat senyum menawan saat dia menyikat jari-jari tangan kanannya di dada Nili saat dia tersenyum dengan bibir mengerucut. Apakah Tuan yang terhormat tidak menginginkannya? Atau apa kau tidak cukup berani? Feng Yu pasti tidak akan memberitahu Master Sekte tentang hal itu. Nili menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tetua Feng Yu, jangan membujukku untuk melakukan kesalahan besar. Belum lagi itu sekarang, aku di tubuh manusia. Jangan bilang kalau Tetua Feng Yu menginginkan manusia. Nili melirik Feng Yu. Tubuh Feng Yu terdiam saat ekspresi menjijikkan muncul. Dengan identitasnya, bagaimana mungkin dia dan seorang manusia? Nili tertawa, aku butuh setidaknya belasan tahun lagi untuk bebas dari seni rahasia ini. Untuk ambisi besar Master Sekte, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan diriku sendiri. Feng Yu kasar, Tuan yang terhormat pasti menderita. Ekspresi Feng Yu berubah menjadi serius saat dia berbicara dengan tangannya menangkup pada Nili. Aku sudah menyusup ke Sekte Bulu Ilahi, memperoleh posisi Master Sekte dan hari ini, Sekte Catatan Surgawi juga jatuh ke tanganku. Ambisi Master Guru Sekte akan selangkah lebih dekat. Nili melanjutkan, dalam bulan terakhir, aku belum melaporkan kemajuanku ke Master Sekte. Aku bertanya-tanya, apa tujuan tetua untuk datang ke sini? Nili bertanya sambil menatap Feng Yu. Bukankah Tuan yang terhormat tahu bahwa kegiatan terakhir dari 6 sekte ilahi telah sedikit aneh? Feng Yu berbicara dengan alisnya berkerut. Aneh? Apa yang aneh? Nili bertanya dengan ragu. 6 sekte ilahi tiba-tiba mendapatkan semacam ramuan ilahi dan kekuatan mereka telah meningkat. Ada semakin banyak ahli yang telah menembus alam martial ancestor. Kami tidak yakin alasannya. Feng Yu melanjutkan, jadi, kami datang untuk memburu Sekte Catatan Surgawi. Bahkan jika kami harus menderita kerugian, kami masih harus sampai ke dasar ini. Hahaha, jadi itu sebenarnya masalah ini. Nili tertawa. Apakah Tuan yang terhormat tahu apa yang terjadi? Tanya Feng Yu sambil menatap Nili. Aku secara alami tahu tentang itu. Apakah Tetua Feng Yu tahu tentang ramuan apapun di dunia ini yang dapat memperkuat kekuatan seseorang hanya dalam selusin hari dan tanpa efek samping? Nili dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat Feng Yu. Dengan pengetahuan Feng Yu, itu pasti mustahil baginya untuk memahami mengapa ramuan Nili akan memiliki efek seperti itu. Tidak ada. Feng Yu menggelengkan kepalanya sambil terus berbicara, mengapa kekuatan 6 sekte ilahi maju dengan pesat. Ada hal-hal yang tetua Feng Yu tidak tahu, daripada disebut ramuan ilahi sebuah pil legendaris di jalur kultivasi, itu hanya esensi spiritual asal naga. Nili tersenyum. Esensi spiritual asal naga. Feng Yu menatap kosong. Ini bisa dimengerti bahwa tetua Feng Yu tidak menyadari esensi spiritual asal naga. Kau dapat memeriksa Mysterious Moon Herb Record ketika kau kembali. Nili berbicara, ini adalah jenis cairan herbal yang berasal dari kolam naga. Kolam naga adalah kuburan binatang spiritual berdarah naga. Mengumpulkan mayat-mayat dari binatang spiritual berdarah naga, dan di bawah akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, itu akan membentuk ke dalam esensi spiritual asal naga. Aku ingin tahu apa efek dari esensi spiritual asal naga ini. Untuk dapat memungkinkan kultivasi mereka dari 6 sekte ilahi untuk maju dengan pesat. Feng Yu mengerutkan alisnya bersama-sama. Hahaha, tetua Feng Yu terlalu khawatir. Memang, esensi spiritual asal naga dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi ada efek samping yang mengerikan. Nili berbicara, karena esensi spiritual asal naga dapat memungkinkan kekuatan seseorang melambung puluhan kali, efeknya hanya bisa bertahan untuk 3 tahun.
Setelah efeknya menghilang, akan ada kejatuhan besar dalam kultivasi mereka, bahkan tidak 1/10 dari itu yang akan tetap ada. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Feng Yu tidak tahu apa buah ilahi Paseles itu. Mendengar kata-kata Nili, Feng Yu terkejut, jadi itu sebenarnya yang terjadi, tapi mengapa mereka menggunakannya? Tetua Feng Yu tidak menyadari fakta ini. Dengan menyempurnakan esensi spiritual asal naga menjadi eliksir, itu bisa sangat meningkatkan potensi seseorang dan sulit untuk efeknya diperhatikan. Ketika 3 tahun sudah habis, itu akan menjadi sangat terlambat bagi mereka. Nili berbicara dengan senyum menyipitkan mata. Menurut pengetahuanku, setidaknya ada 1000 dari mereka yang telah mengkonsumsinya, setidaknya beberapa dari para ahli puncak dari 6 sekte ilahi telah mengkonsumsi esensi spiritual asal naga. Nili menjelaskan, bukankah itu berarti bahwa 3 tahun kemudian, mendengar kata-kata Nili, mata Feng Yu menyala. Benar, langit telah membantu Master Sekte. 3 tahun kemudian, ambisi besar Master Sekte akan menjadi kenyataan. Nili tersenyum dengan mata menyipit. Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh Tuan yang terhormat? Feng Yu tidak bisa menahan diri untuk melihat Nili saat dia bertanya. Tidak, meski memang benar bahwa esensi spiritual asal naga berasal dari Sekte Bulu Ilahi, itu tidak dilakukan olehku. Menurut tebakanku, itu bisa menjadi tanah suci leluhur iblis. Nili berbicara dengan tatapan serius. Jadi itu yang terjadi. Feng Yu memahami gambar itu dalam sekejap. Karena itu adalah pengaturan tanah leluhur, maka aku hanya bisa menunggu dan melihat. Ya, terutama sekarang, Master Sekte saat ini berada di titik krusialnya, jangan ganggu dia tentang hal-hal sepele seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu selama 3 tahun dan 6 sekte ilahi akan berantakan. Nili tersenyum. Benar, apa yang dikatakan Tuan yang terhormat itu masuk akal. Ketika Master Sekte keluar dari pengasingannya, itu akan menjadi waktu ketika kekuatan 6 sekte ilahi jatuh dan pada saat itu, Master Sekte akan meratakan 6 sekte ilahi. Feng Yu berbicara dengan kegembiraan, untungnya, aku telah bertemu dengan Tuan yang terhormat. Jika kita memulai perang dengan 6 sekte ilahi pada saat ini, kita pasti akan menderita kerugian besar. Terima kasih untuk pengingatnya, Tuan yang terhormat. Tetua Feng Yu terlalu sopan, itu tugasku untuk melakukannya. Nili tersenyum. Tuan yang terhormat harus berhati-hati sendirian di Sekte Catatan Surgawi, itu adalah tempat di mana bahaya berdiam. Feng Yu melirik Nili saat dia berbicara dengan nada lembut dan daya tarik yang tak ada habisnya di matanya. Jangan khawatir, Tetua Feng Yu. Mereka yang ada di Sekte Catatan Surgawi tidak dapat melakukan apapun padaku. Dengan kekuatanku, aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Nili berbicara dengan percaya diri. Tuan yang terhormat memang brilian dan bijaksana. Ketika suara memikat Feng Yu memasuki telinga Nili, itu membuatnya merasakan sentakan di dalam hatinya saat jantungnya berfluktuasi. Nili tiba-tiba merasakan kedinginan di hatinya saat dia merasakan sesuatu yang tidak benar. Feng Yu benar-benar bukan orang yang mudah digertak. Dia benar-benar menggunakan seni memikat untuk mencoba dan menyuarakan kebenaran darinya. Dia hampir jatuh untuk itu. Tetua Feng Yu menyanjung. Nili tampak seolah-olah mabuk saat dia tertawa. Sejak aku dilahirkan kembali, aku mahir dalam Art of Demonic Charm Concealment. Saat aku mengeksekusinya, tidak mungkin bagi para ahli ranah martial ancestor dalam Sekte Catatan Surgawi untuk menghalangiku. Melihat wajah Nili disiram merah, pesona di mata Feng Yu semakin kuat saat dia dengan malu berkata, Tuan yang terhormat, apa itu, Art of Demonic Charm Concealment, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tetua Feng Yu belum pernah mendengar tentang Art of Demonic Charm Concealment. Yuer tidak pernah memberitahumu tentang itu. Nili sedikit bingung ketika dia bertanya. Suaranya terus-menerus, dan bahkan napasnya menjadi berat. Yuer. Feng Yu tertegun sejenak sebelum menyadari. Nili sedang berbicara tentang Master Sekte mereka, Mu Yue. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan memanggilnya dengan cara yang intim saat dia melanjutkan, aku belum pernah mendengar tentang Art of Demonic Charm Concealment dari Master Sekte. Tidak mengherankan, ini adalah salah satu teknik dari tanah leluhur. Salah satu dari 10 teknik rahasia, kata Nili. Jadi itu dari tanah leluhur. Feng Yu menjadi kenyataan saat dia melanjutkan, tidak heran aku belum pernah mendengar tentang hal itu dari Master Sekte. Mungkinkah Tuan yang terhormat juga dari tanah leluhur? Ini adalah rahasia. Nili dengan cepat menunjukkan gerakan untuk menghentikan Feng Yu untuk terus berbicara. Ya, Feng Yu mengerti. Feng Yu segera mengikutinya selagi pesona di matanya mulai memudar. Nili pertama kali menampilkan penampilan yang terbangun saat dia melirik Feng Yu. Tetua Feng Yu, aku memerintahkanmu untuk segera kembali ke Sekte Dewa Iblis dan melindunginya sampai Master Sekte kita keluar dari pengasingannya. Karena Master Sekte sedang dalam pengasingan, kita harus waspada terhadap serangan mendadak. Baik, Tuan yang terhormat. Feng Yu segera setuju. Tinggalkan 6 sekte utama kepadaku. Setelah Master Sekte keluar dari pengasingannya, kita akan meluncurkan serangan kami untuk menghancurkan mereka.
Nili berbicara dengan suara berat. Baik, ketika Feng Yu hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan langkahnya. Suatu kebetulan bertemu dengan Tuan yang terhormat hari ini. Jika siapapun dari Sekte Dewa Iblis kami tidak mengenali Tuan yang terhormat, itu akan menjadi buruk jika mereka secara tidak sengaja melukai Tuan yang terhormat. Feng Yu memiliki plakat di sini. Tuan yang terhormat bisa menjaganya dengan baik. Dengan plakat ini, tidak ada seorang pun di Sekte Dewa Iblis kita yang akan membahayakan Tuan yang terhormat. Sebuah plakat emas muncul di tangan Feng Yu dengan sebuah gerakan. Ada 3 susunan kata, Sekte Dewa Iblis kuno, di atasnya. Itu juga ditutupi dengan rune. Dia dengan hormat mengangkatnya dan menyerahkannya kepada Nili. Identitasku adalah rahasia, tidak ada yang boleh mengetahuinya. Nili menunjukkan ekspresi yang sulit. Tuan yang terhormat hanya harus menjaga ini dengan baik, dalam persiapan untuk hal yang tak terduga. Feng Yu menatap Nili dengan tulus berkata, aku meminta Tuan yang terhormat untuk menyimpan ini di tanganmu. Karena itu yang terjadi, Nili ragu sejenak sebelum melanjutkan, lalu, aku akan mengambilnya. Aku tidak akan keluar untuk melihat yang lainnya, lebih baik jika lebih sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Ya, Tuan yang terhormat, aku mengerti. Feng Yu menganggukkan kepalanya. Kembalilah, aku harus kembali ke Sekte Catatan Surgawi. Nili menatap Feng Yu saat dia berbicara. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Feng Yu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dengan suara mendesing dan menghilang. Melihat ke arah yang Nili pergi, Feng Yu ragu-ragu untuk sesaat sebelum kembali. Su Long dan Su Hu menunggu lama, melihat tetua Feng Yu kembali, mereka segera menghampirinya. Su Long, Su Hu, sebarkan perintahku. Semua murid dari Sekte Dewa Iblis harus mundur dan kembali ke Sekte Dewa Iblis bersama-sama. Tetua Feng Yu berbicara dengan suara serius. Tetua Feng Yu, kita tidak bisa melakukan ini. Kita masih belum menyelidiki alasan mengapa para ahli Sekte Catatan Surgawi memiliki peningkatan mendadak dalam kekuatan mereka. Bagaimana kita bisa kembali seperti ini? Su Long segera berbicara. Ya, bagaimana kita bisa membiarkan para pelacur dari Sekte Catatan Surgawi itu? Su Hu sedikit tidak senang. Apakah kalian berdua akan mengabaikan perintahku? Feng Yu mengerutkan alisnya saat dia mendengus. Kami tidak berani. Kami dua bersaudara akan mengikuti perintah tetua Feng Yu. Su Long segera menjawab saat dia memberikan sinyal mata ke Su Hu. Sejak tetua Feng Yu telah berbicara, kami akan membuat saudara-saudara kita untuk mundur. Su Hu sedikit kesal ketika dia menjawab. Su Long sedikit terperangah. Permintaan mendadak Feng Yu untuk mundur mungkin ada hubungannya dengan Nili sebelumnya. Dia tidak tahu percakapan antara Nili dan Feng Yu, tetapi Feng Yu adalah salah satu asisten terpercaya Master Sekte, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Garis-garis cahaya terdengar dari pegunungan Sekte Catatan Surgawi. Ketika mereka berubah menjadi sinar cahaya, mereka dengan cepat pergi. Pada saat ini, Nili berdiri di puncak pohon saat dia menyaksikan dengan senyum ringan yang keluar dari sudut mulutnya. Dengan kekuatan pihak Feng Yu, itu tidak mudah bagi mereka untuk menghancurkan Sekte Catatan Surgawi. Bagaimanapun juga, Sekte Catatan Surgawi memiliki sejarah panjang dan fondasi, tapi masih mungkin bagi mereka untuk serius melukai Sekte Catatan Surgawi. Jika Sekte Catatan Surgawi telah mengalami pertempuran besar, pasti akan ada cedera yang signifikan terhadap kekuatan mereka, yang bukan hal yang baik. Bagaimanapun, 6 sekte kebenaran adalah semua belalang yang diikat bersama. Tipuan yang Nili telah lakukan sebelumnya hanya taktik untuk membeli beberapa waktu untuk 6 sekte utama dengan membuat kelompok Feng Yu pergi. Bagaimanapun juga, dengan kekuatan obat dari eliksir suci, 6 sekte utama pasti akan mengalami pertumbuhan besar dalam kekuatan dalam 6 bulan ke depan. Pada saat itu, pasti akan lebih dari cukup bagi mereka untuk berurusan dengan Sekte Dewa Iblis. Aku bertanya-tanya, reaksi apa yang akan dimiliki wanita itu ketika dia keluar dari pengasingan dan Feng Yu mengatakan padanya apa yang aku katakan padanya sebelumnya. Nili tidak bisa membantu berpikir dalam hati. Lagi pula, membuat marah wanita sombong itu adalah hal yang menyenangkan baginya. Bagaimanapun, dia saingannya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu berapa lama pengasingan Mu Yue akan mengambil waktu ini, tapi dia berharap itu akan menjadi setengah tahun lagi. Itu normal untuk seorang ahli seperti Mu Yue menjalani pengasingan selama 3-5 tahun. Dia berharap waktunya akan diseret keluar. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk berurusan dengan wanita itu, Mu Yue, dengan kekuatan mereka saat ini. Itu sakit kepala. Aula utama dari Sekte Catatan Surgawi masih tersapu dalam pertempuran yang intens dan kacau, selagi murid dari Sekte Catatan Surgawi berada dalam jalan buntu dengan para ahli dari Sekte Dewa Iblis. Sudah ada beberapa ratus mayat tergeletak di lantai saat bau darah menyebar di aula. Di tengah aula, ada bayangan yang cepat sampai-sampai mereka tidak bisa dilihat. Jagalah aula jiwa, kita tidak bisa membiarkan Sekte Dewa Iblis mengambil setengah langkah ke aula jiwa. Nangong Xianying mengeluarkan raungan marah. Baik,
Master Sekte. Sekelompok gadis-gadis Sekte Catatan Surgawi berteriak dengan suara indah berturut-turut. Xiao Ning'er dan Ye Ziyun menjaga pintu masuk aula jiwa. Kekuatan mereka saat ini menakjubkan dan bisa membantai setiap ahli dari Sekte Dewa Iblis yang datang ke sini. Meskipun penghalang antara keduanya belum dihapus, mereka memiliki hubungan dalam kerja sama mereka dalam momen hidup dan mati dari Sekte Catatan Surgawi ini. Petir dan es menjaga mereka berdua di tengah. Nangong Xianyin mengiring beberapa ahli dari Sekte Dewa Iblis terbang menjauh sebagai jejak darah yang merembes keluar dari sudut bibirnya. Wajahnya pucat dan terlihat di ambang kehancuran. Tepat ketika para ahli dari Sekte Dewa Iblis hendak melanjutkan meluncurkan serangan mereka pada Nangong Xianyin, ada suara bergema dari jauh. Itu adalah bola cahaya brilian yang terbang ke cakrawala, berubah menjadi kembang api yang mempesona saat menari dengan megah. Cahaya cemerlang itu bersinar ke keseluruhan Sekte Catatan Surgawi. Para ahli dari Sekte Dewa Iblis sebentar ragu-ragu, sebelum berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Kelompok ahli Sekte Catatan Surgawi ingin mengejar mereka tetapi dihentikan oleh suara Nangong Xianyin. "Jangan kejar mereka," kata Nangong Xianyin, tampak sedikit tidak berdaya. Ketika murid-murid sekitarnya dari Sekte Catatan Surgawi melihatnya, mereka berkumpul ke arahnya. "Master Sekte Catatan Surgawi, bagaimana keadaan Anda?" "Master Sekte Catatan Surgawi, apakah Anda baik-baik saja?" Kelompok murid Sekte Catatan Surgawi bertanya dengan perhatian. "Aku baik-baik saja." Nangong Xianyin menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, "Aku tidak pernah menduga kekuatan Sekte Dewa Iblis menjadi begitu kuat. Jika mereka tidak mundur, aku takut itu akan menjadi pertempuran sengit." Kelompok ahli Sekte Catatan Surgawi bertukar pandang, tampak sangat khawatir. Sekte Dewa Iblis selalu menjadi musuh lama dari 6 Sekte Kebenaran. Sekarang kekuatan Sekte Dewa Iblis begitu kuat dan Sekte Catatan Surgawi menjadi yang terlemah di antara 6 sekte, akan mudah bagi mereka untuk dimangsa oleh Sekte Dewa Iblis. Sepanjang waktu ini, meskipun memiliki beberapa gesekan sesekali antara Sekte Dewa Iblis dan Sekte Catatan Surgawi, ini adalah pertama kalinya mereka meluncurkan serangan ganas seperti itu. Ketika pertempuran dimulai, Sekte Catatan Surgawi tidak cukup waspada. Mereka hanya menyadarinya setelah itu, dan Sekte Dewa Iblis telah mengirim 10 ahli ranah martial ancestor yang bertujuan untuk aula jiwa. Niat dari para ahli Sekte Dewa Iblis itu mengirimkan rasa dingin ke punggung mereka. Menghadapi para ahli martial ancestor, Nangong Xianyin bahkan mengalami luka serius. Sekte Dewa Iblis baru saja mundur sementara. Jika mereka datang lagi, Sekte Catatan Surgawi mungkin tidak dapat menahannya. Meskipun mendapatkan eliksir suci yang telah secara signifikan memperkuat Sekte Catatan Surgawi, mereka masih terlalu kurang dibandingkan dengan Sekte Dewa Iblis. Belum lagi bahwa Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis belum datang sendiri. Jika Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis akan datang, Sekte Catatan Surgawi mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan hari ini. "Kalian pergi melihat kondisi para tetua," Nangong Xianyin berkata. Beberapa tetua dari Sekte Catatan Surgawi bertarung dengan para ahli dari Sekte Dewa Iblis di lokasi lain. Sesaat kemudian, dengan santai Nili masuk ke aula. "Nili." Setelah melihat Nili, Xiao Ning'er berseru dalam kejutan yang menyenangkan. Dia khawatir tentang keamanan Nili dan, setelah melihat kepulangannya, batu besar di dalam hatinya secara alami diletakkan. Ye Ziyun melirik Nili saat dia berjalan ke sisinya dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Orang-orang baik tidak hidup lama, orang jahat ditinggalkan selama 1000 tahun. Jika seseorang sepertiku tidak hidup sampai 10.000 tahun, bagaimana aku bisa impas?" Nili berkata sambil tertawa kecil. Xiao Ning'er tidak bisa menahan tawa keras. Setiap kali dia melihat Nili bertindak tidak benar, dia merasa itu agak lucu. Tidak pernah sedikit pun yang tepat. Ye Ziyun bergumam pada dirinya sendiri karena suasana hatinya menjadi jauh lebih senang. "Master Sekte Ni." Melihat kedatangan Nili, Nangong Xianyin dengan ringan menangkupkan tangannya ke arah Nili. "Master Sekte Nangong, apa yang terjadi padamu? Apa kau baik-baik saja?" Nili berkata dengan suara yang agak terkejut. Pada saat ini, wajah Nangong Xianyin pucat. Dia seharusnya menderita luka berat. "Aku terluka oleh beberapa ahli dari Sekte Dewa Iblis sebelumnya." Nangong Xianyin tersenyum pahit, tapi itu bukan apa-apa. Ahli dari Sekte Dewa Iblis. Sebelumnya, musuh-musuh yang dihadapi Master Sekte Nangong seharusnya hanya menjadi ujung dari Sekte Dewa Iblis. "Aku bertemu tetua Feng Yu dari Sekte Dewa Iblis sebelumnya. Untungnya, tidak ada pertempuran yang terjadi antara aku dan dia. Jika tetua Feng Yu bertindak juga, aku takut bahwa Sekte Catatan Surgawi." Nili tampak gembira dalam bencana orang lain. Ye Ziyun dengan cepat menarik sudut baju Nili karena kata-katanya terlalu tidak sopan kepada Nangong Xianyin. Para murid sekitarnya dari Sekte Catatan Surgawi semua tampak tidak senang karena kata-kata Nili telah menembus titik sakit di hati mereka. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Xianyin tersenyum pahit, "Tapi aku tidak tahu mengapa Sekte Dewa Iblis tiba-tiba berhenti." Sekte Dewa Iblis hanya sementara ketakutan.
Mereka menerima perintah Feng Yu, jadi mereka secara alami mundur. Nili samar-samar tersenyum. Jadi itu Master Sekte Ni yang membantu kami. Nangong Xiangyin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak berujung di sini. Nangong Xiangyin menangkupkan tangannya ke arah Nili. Sebelumnya, para ahli dari Sekte Dewa Iblis hendak mencapai tujuan mereka, tetapi tiba-tiba menerima perintah untuk mundur. Seharusnya karena apa yang Nili katakan sebelumnya, itu adalah layanan berjasa Nili. Meskipun kata-kata Nili sedikit tidak menyenangkan untuk didengar, sebagai Master Sekte dan fakta bahwa Nili menyelamatkan Sekte Catatan Surgawi, dia setidaknya memiliki cukup pikiran yang luas untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya.